Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, maghrib kali ini, tak kurang-kurangnya, tak henti-hentinya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan waktu, memberikan peluang kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memanfaatkan betul waktu yang telah Allah berikan kepada kita, peluang yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan senantiasa beruntung, menjadi hamba-hamba Allah yang akan selalu bersyukur. Salawat beriring salam semoga terlimpah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumil kiamah nanti. Yang kami hormati sesepuh kita, sesepuh di Muhammadiyah ini, di Ranting Beringin Kencana ini, yang tentunya senantiasa memberikan ayoman kepada kita semua untuk berjuang melalui persyarikatan ini dengan berbagai macam tantangan, rintangan, ujian, cobaan, namun berusaha untuk selalu istiqomah mengemban amanah. Semoga senantiasa diberikan kemudahan atas segala urusan. Yang kami hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah beserta jajarannya, yang tentunya mengemban amanah ini tidak mudah, mengemban amanah ini berat. Maka dengan berbagai macam dinamika yang ada, kita berusaha untuk menjalankan amanah dengan baik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan diri kita, memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tentunya juga kepada seluruh jamaah, simpatisan, dan warga perserikatan yang mana kita sudah mengikrarkan ataupun siap bersama di sebuah perjuangan perserikatan yang mengemban amanah berat, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang di sini juga tidak gampang, tidak mudah. Maka tatkala kita mencoba untuk senantiasa istiqomah dengan berbagai macam tantangan pun, mari kita selalu bersabar, saling ingat mengingatkan, saling menguatkan di antara kita. Semoga kita semua diberi kesabaran sampai akhirnya apa maksud dan tujuan perserikatan ini dibuat itu tercapai. Sampai kapan? Kalau tidak di masanya kita, mungkin di anak cucunya kita. Sampai akhirnya boleh perserikatan itu tidak ada, yang penting tujuannya tercapai. Itu yang paling penting. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini di pekan yang kelima, kadang-kala saya nunggu-nunggu pekan 5, Pak. Nunggu-nunggu. Kenapa? Kalau enggak itu enggak pulang, gitu. Kalau enggak sampai pekan 5 itu enggak pulang, gitu. Jadi enggak pulang, jarang pulang, gitu. Nah, ini momen, kadang-kala momen, dan juga kadang-kala reuni. Tentunya ini banyak sekali senior-senior saya. Mohon maaf, tentunya banyak sekali senior, bukan ini mengajarin, tapi konsepnya adalah watawasaw bil haq
wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan di antara kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini di pekan kelima di bulan ini itu saya ingin, semoga tidak telat, tapi tidak ada kata telat. Saya ingin mengangkat satu tema, semoga ini juga selesai. Satu temanya pertanyaan, itu temanya pertanyaan. Syawal berlalu, ya kan? Amal masihkah berlanjut? Pertanyaan ini, jadi yang jawab siapa? Diri kita, gitu kan, gitu. Nih, pertanyaannya diri kita. Maka saya angkat ini bertanya itu juga bertanya pada diri saya sendiri. Saya tidak pengen jawab sendirian, gitu kan. Jadi biar sama-sama dijawab ataupun sama-sama yang jawab adalah kita, yang tahu ya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ingin saling mengingatkan saja. Ramadan Syawal telah berlalu. Nah ini yang jadi pertanyaan, ya kan, amal masihkah berlanjut? Yang kita, kenapa kok itu muncul pertanyaan ini? Kenapa ini muncul pertanyaan ini? Kita juga sadari betapa kita bisa semangat tuh beramal sholih, fastabiqul khairat pada bulan suci Ramadan, dilanjutkan pada bulan Syawal ada amalan yang luar biasa. Tatkala kita saum Syawal, di pahalanya itu seperti puasa setahun penuh. Nah, kita ambil ataukah tidak, yang tahu juga kita, gitu. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini saya angkat untuk mengingatkan diri saya dan saling mengingatkan pada ikhwah sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sebagai sesama ataupun kita berada dalam satu perserikatan di Muhammadiyah ini. Karena memang mengemban perserikatan ini nggak mudah, nggak gampang. Kenapa? Sudah namanya Muhammadiyah perserikatannya, dan seluruh kaum muslimin namanya juga Muhammadiyah. Kita kuatkan, ditaktifkan Muhammadiyah, Muhammad, kan begitu. Nah, ini juga amanah sangat berat. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita tingkatkan pada kesempatan ini rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ini kita sering mendengar di mana-mana, khutbah-khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri dan lain sebagainya, mengajak bersama kaum muslimin kita untuk senantiasa meningkatkan takwa. Takwa mudah untuk kita ucapkan, namun apa Pak? Namun berat ini konsekuensinya takwa. Ya kan, di mana-mana dilantik juga bertakwa, semua ditakwa. Dulu saya waktu ke sekolah juga, ini kalau pramuka itu ada pertama juga dasar dharma pramuka itu yang pertama apa? Takwa juga, kan seperti itu. Nah, artinya takwa ini selalu diingatkan. Nah, kan, bagaimana kita menjadi insan-insan yang bertakwa di mana saja. Sebagai apa saja. Apakah kita sebagai petani yang bertakwa, kita menjadi pedagang yang bertakwa, kita menjadi ASN yang bertakwa, menjadi guru-guru yang bertakwa, menjadi apapun, bengkel yang bertakwa, gitu. Tambal ban yang bertakwa, bukan ditoblosin supaya bocor lagi, gitu kan. Ya kan? Nah, jadi kalau bertakwa itu ya sudah, kalau semuanya bertakwa, insya Allah. Nah, itu konsepnya takwa, gitu kan. Ini. Nah, jamaah sekalian, ketakwaan itu bukan hanya saat Ramadan, ya, bukan pula hanya di bulan Syawal. Ya kan? Ketakwaan itu bukan hanya saat Ramadan, juga bukan hanya di bulan Syawal. Kita lihat tuh, kalau sudah bulan Ramadan orang bertakwa banyak enggak? Ya. Banyak banget. Pada rajin ke masjidnya minggu pertama. Itu kadang, jangankan yang wajib, yang sunnahnya berlomba, gitu. Yang sunnahnya berlomba, sunnahnya di Ramadan diantaranya apa?
sholat tarawih, sholat lail, sholat tarawih pada bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih, itu berlomba. Kadang-kala yang wajib kalah. Yang wajib kalah nih, Bu. Yang wajib kalah gimana? Maghribnya nggak jamaah, isaknya nggak jamaah, waktu tarawih sejadahnya sudah ngapling tempat. Ini tempatku. Ini tempatku. Tapi apa? Maghribnya nggak jamaah, isaknya nggak jamaah, gitu. Bukan nggak sholat ya, berarti sholat tuh. Tapi tarawih itu duyun-duyun tuh. Ini tempat saya udah dikapling duluan gitu tempatnya. Nah itu di sana itu, kalau di sini nggak. Oh nggak beda, gitu ya, nggak beda ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Tetapi ya, sepanjang hayat kita, jadi ketakwaan itu bukan hanya saat Ramadan saja, bukan saat Syawal saja, tapi saat sepanjang hayat hidup kita. Pada pertemuan yang sebelumnya, sebelum Ramadan, kita tahlil Ramadan waktu itu, bagaimana 3 bulan yang berturut-turut, Rajab, Sa'ban, dan Ramadan, itu kan saling berkaitan. Orang ingin panen perlu persiapan. Panennya kita itu kan pada bulan Ramadan, panen pahala, gitu kan. Persiapannya sejak Rajab, persiapan lahan segala macam agar kita siap betul-betul ngadapin Ramadan. Di bulan Sa'ban kita merawatnya, dirawat pada bulan Ramadannya kita panen. Kalau merasa panennya belum maksimal, masih ada singgangnya gitu. Singgangnya itu apa, Pak? Karena petukulannya gitu. Karena apa? Kena hama tikus, paling enggak enak dibabatin, di pruning gitu kan, agar apa? Bulan Syawal itu panen gitu kan. Nah, maka di bulan Syawal kita saum Syawal gitu kan. Nah, itu. Nah, bayangkan itu, walaupun no pruningan pahalanya setahun gitu. Nah, ini. Nah, tentunya itu tuh semangat kita coba di selanjutnya. Jadi bukan waktu itu saja, bukan hanya semangat beramal soleh, bukan semangat ibadahnya, bukan semangat dekatan kita kepada Allah pada bulan Ramadan dan Syawal saja, tapi apa? Setelahnya juga harus semangat. Itu bertakwa sepanjang hayat. Ini. Jadi menjadi muslim yang muslimin, mukmin yang mukminin, bukan muslim musiman. Muslim-musiman itu gimana? Musim Ramadan, musim Jumatan, musim apa? Kan gitu. Tapi muslim sepanjang musim gitu. Bagaimana muslim sepanjang musim? Mau musimnya apa saja, maka jadilah sawo gitu. Kalau jadi sawo ini kan, sawo itu nggak ada kenal musim kayaknya, buah terus kan gitu kan. Nah itu, atau apalah yang buah terus gitu. Kalau sudah mulai buah terus sawo, alpukat, apalagi. Tapi kalau yang musiman itu musim apa? Musim rambutan, musim duren, musim gitu kan. Paling itu gitu kan. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Jemaah sekalian, Ramadan telah berlalu, bulan penuh ampunan telah pergi. Ramadan telah berlalu, semakin hari bertambah hari, pekan bertambah pekan, semakin jauh, ya kan? Semakin jauh, terus pergi dia. Pertanyaannya, Ramadan pergi, pernah berjanji pada kita untuk ketemu? Tidak. Gak pernah berjanji Ramadan itu untuk ketemu kita. Dia pergi-pergi saja. Padahal Ramadan itu, waktu itu kita nanti-nanti kedatangannya. Sudah sampai giliran, alhamdulillah kita dipertemukan dengan Ramadan. Pertanyaannya, sudahkah kita rahapi Ramadan itu? Sudahkah kita ini bersamai Ramadan itu? Ya kan? Sudah bersamanya, kita sudah senang bersamanya? Apakah belum? Pada waktu itu juga saya sampaikan, mau hajatan saja perlu persiapan waktu. Kenapa kok harus persiapan jauh-jauh hari? Kadang-kala mau hajatan itu setahun sebelumnya.
kan? Setahun sebelumnya, paling enggak 6 bulan sebelumnya, itu udah dipersiapkan. Kenapa? Kenapa harus disiapkan? Nek waktunya sudah tiba, waktunya sudah tiba, masanya sudah wedalnya, hari hanya orang ngisini ya, bahasanya gitu. Artinya apa? Semua siap gitu kan. Nah, tatkala kita tunggu-tunggu Ramadan pada waktu itu, kita mohon kepada Allah untuk dipertemukan kembali dan bertemu. Masalahnya, sudahkah kita membersamainya dengan baik ataukah belum? Tanyanya pada diri kita, kan seperti itu. Nah, selanjutnya dia pergi, nggak berjanji, ketemu lagi, nanti ketemu lagi ya, enggak. Yang ada dia pergi, dan yang ada kita mohon kepada Allah untuk dipertemukan kembali. Jangan-jangan Ramadan kemarin itu Ramadan terakhir bagi kita. Bisa jadi kan? Bisa jadi enggak tuh? Bisa, kan gitu. Enggak lah, saya masih seger, saya masih gagah, saya masih muda. Memangnya dipanggil oleh Allah nunggu tua? Nah, gitu. Ya. Dipanggil oleh Allah akan nunggu sakit? Enggak. Apakah dipanggil oleh Allah memang yang sakit? Belum tentu. Kadang kalau sudah sakit bertahun-tahun enggak. Padahal saya sampai bosen, ya Allah panggillah saya. Sing nunggoni malah disian itu Pak, orang kuat gitu kan, ternyata gak kuat ujian gitu kan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, bulan penuh ampunan telah pergi, yaitu Ramadan, yang mana man soma Ramadana imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman, artinya Pak, yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah kita jalankan, bukan sekedar rutinitas saja. Tatkala Ramadan kita saum, itu dengan penuh iman, Allah ampuni dosa-dosa kita. Bulan Ramadan yang penuh ampunan telah pergi, telah berlalu. Nah, tangisan di sepertiga malam juga mulai jarang terdengar. Iya enggak gitu-gitu. Bulan Ramadan, ya Allah, banyak dosa ya Allah, tinggal macam masih ingat dosa kita. Pokoknya enteng gitu kita ibadah pada bulan Ramadan. Enteng apa berat ibadah di Ramadan? Berat mana ibadah di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan? Bu, berat mana ibadah di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan? Berat semua. Ya. Berat di mana? Berat di luar Ramadan. Kenapa dikatakan di bulan Ramadan itu enteng? Enteng Pak Ibu, enteng. Entengnya di mana? Puasa kabeh puasa masalahnya. Semua berlomba-lomba ngajak kebaikan itu ada temannya gitu, ngajak kebaikan itu ada temannya, puasa ngajak temannya, ada temannya, bareng-bareng sahur ya bareng-bareng, ya kan, enek sing bangunkan sahur, ya kan, enek sing ngingetke dan lain sebagainya, arep males gawe bukaan wis enek sing ampun enten sing ngadol, udahlah, gak usah buatlah ganti kasihan, ben apa namanya saling bagilah, begitu. Jangan buat buka semua. Kalau buat semua siapa yang mau beliin yang jualan bukaan gitu kan? Nah, ini itu ringan, terasa ringan karena semuanya melakukannya. Tapi bayangkan setelah Ramadan, kita lihat bulan Ramadan, baca Quran, qiraatul Quran, itu mudah. Di masjid-masjid di mana-mana kita terdengar suara masjid di rumah, dan kita bahkan itu senang sekali baca Al-Quran. Sekarang setelah Ramadan di mana suara-suara itu? Di mana suara-suara Al-Quran itu? Ya, qiraatul Quran kita mudah. Sekarang banyak qiraatul Quran apa qiraatul WA? Qiraatul Facebook atau qiraatul Quran? Ya, mari kita evaluasi diri kita. Di Ramadan kita dekat dengan Al-Quran, harusnya di luar Ramadan juga kita dekat dengan Al-Quran. Nah, kita lihat lantunan Al-Quran tak lagi seramai dahulu, tidak terlihat, tidak seramai. Ada, tapi tidak seramai. Dan ini juga menjadi sebuah evaluasi kita, ya kan? Evaluasi kita. Setelah Ramadan, karena kita paham, kita sudah memahami bersama bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Madrasah Ramadan kita lewati.
Artinya kalau kita di dalam madrasah Ramadan, kita ditarbiyah pada bulan Ramadan, dilanjutkan pada bulan Syawal, kita dididik, yang namanya pendidikan itu nanti, lihatnya hasilnya itu nanti, bukan waktu pendidikan, Bapak Ibu. Kalau masih waktu pendidikan, banyak masalah. Waktu sekolah itu banyak masalah. Tapi nanti, hasilnya itu nanti setelahnya. Sama aja Bapak Ibu, sama aja anak kita sekolah, apakah sekolah di umum, apakah sekolah di pondok, itu kadang-kala kita ini bocah di sekolah kaya orang sekolah, mondok orang kaya mondok, karena masih mondok. Nanti tunggu setelah dia selesai, jangan pada waktunya. Saya sampaikan kepada para ustadz dan ustazah itu, ustazah, pokoknya terima anak itu apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ada yang lebih di sini, ada yang kurang di sini. Jangan melihat mereka itu sekarang, tapi lihatlah mereka nanti. Tunggu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalau melihat sekarang, kayak tengu, Pak. Kayak tengu ini apa? Bikin apa? Gatel. Kayak tumo. Tumo niku. Bu, tumo saya ngerti tumo niku. Tumo niku napa? Buat apa Hernandez? Petan gae, ketemu. Wah, tumonya cilik tapi lebih kesok. Gitu. Saking gae ini, gitu kan. Dicokot itu saking gemesnya gitu kan. Saking gemesnya. Nah itu. Itu kalau masih dalam pendidikan. Tapi tunggu nanti, ternyata lele dadi wong juga kowe to. Biyen, gitu. Iya nih, saya ini termasuk kualat sama Bapak. Kualatnya apa? Guru sosiologi nggak paham. Ternyata kualat saya ngajari sosiologi, Pak. Gitu. Tanya Pak Baik gitu, ngajari sosiologi masih juga nih Pak Baik. Ini, jamaah sekalian, rahimakumullah. Lalu muncul satu pertanyaan besar dalam hati kita. Apa pertanyaannya? Syawal telah berlalu, apakah amal kita masih berlanjut? Nah itu, ya tahu siapa kita? Tanya pada diri kita. Yang qiraatul Quran masih terus apa enggak? Yang sholat lail, dilatih sholat lail, paling tidak witir kita lakukan apa tidak? Kan? Kalau puasanya rajin setiap hari, paling enggak Senin Kemis laksanain apa enggak? Kalau enggak Senin Kemis mungkin 3 hari dalam 1 bulan misalnya gitu. Enggak, lu terus apa? Bekasnya apa gitu kan. Pertanyaannya bekasnya belajar waktu Ramadan iku napa? Kan gitu ya. Kan kudu enten bekase. Kadang-kala kita ngelake lari gitu, mondok rene bekase, sekolah rene bekase. Lah kita belajar saulan enten bekase mboten? Ada, insya Allah. Yang tanya kita, jawab kita aja gitu. Tidak perlu kita dapatkan orang lain. Nggak usah kita ngelihat orang lain. Lihat pada diri kita. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Artinya apa? Taat kepada Allah itu sampai akhirnya kita mati. Selamanya, sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita, taatnya kepada Allah itu bukan musim-musiman, tapi sepanjang sepanjang musim, bukan musim-musiman, kan gitu. Tapi nggak bisa semuanya, nggak harus semuanya, mas tatabum, nggak harus semuanya, nggak harus ini juga ini nggak, karena memang berat. Kita tahu dan Allah juga tahu, maka Allah tidak membebani hambanya yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa ibadah tidak mengenal musim. Bukan hanya Ramadan kita rajin, lalu setelahnya kita lalai. Nah, itu ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walau sedih. Amalan yang dicintai oleh Allah itu yang terus-menerus kita lakukan walau sedikit. Pertanyaannya, lebih baik
Lebih baik amalan sedikit terus-menerus, apakah amalan banyak terus-menerus? Bu, lebih baik amalan sedikit terus-menerus, apa amalan banyak terus-menerus? Ya, amalan banyak tapi terus-menerus gitu. Nah, itu. Jadi kalau lebih baik amalan banyak terus-menerus, tapi kalau belum bisa banyak terus-menerus, sedikit yang penting terus-menerus gitu. Misalnya pada bulan Ramadan kita rajin berjamaah, maka di luar Ramadan kita harusnya terus rajin berjamaah. Gimana kalau belum masih berat? Kalau masih berat gimana? Paling tidak apa dulu? Maghrib dulu ta? Oh, berjamaahnya rajin, maghrib dulu. Boleh gitu kan. Nah, masalah keutamaannya kita tinggal pilih ngambil, kita tahu ya kan bagaimana keutamaannya berjamaah kan seperti itu. Nah, setelah terus-menerus sudah kita lakukan maghrib, tingkatkan isya-nya. Setelah isya-nya sudah terus-menerus kita istiqomah, tingkatkan subuhnya. Subuhnya sudah terus-menerus kita sudah istiqomah, tingkatkan duhurnya, tingkatkan asarnya, sehingga 5 waktu kita bisa berjamaah. Sedikit-sedikit terus-menerus coba untuk istiqomah, dan coba kita tingkatkan lagi. Enggak lah, saya cuman ini aja. Jangan cuman baru ini yang bisa saya lakukan, yang ini belum. Nah, kalau cuman kan selesai, bukan cuman baru kan gitu. Baru bisa maghrib saya jamaahnya, baru sampai isya saya jamaahnya, baru sampai subuh saya jamaahnya. Sudah, tingkatkan. Misalnya apa? Sunnahnya. Tingkatkan lagi, apanya lagi? Tingkatkan apa lagi? Misalnya infak sedekah sehari 1000. Infak sedekah sehari 1000. 1000 itu uang kecil apa uang gede? Sangat kecil gitu. Anak kita tatkala kita kasih duit 1000 untuk jajan, urun mahaga kata orang sana. Mahaganya ada harga beli buah, gitu kan. Nggak dapat untuk beli kue itu nggak dapat, gitu. Nggak mau. Ya kan? Jadi nggak mau 1000 lagi. Nah, kita infakkan, masukkan kenceleng lazis misalnya 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari. Tapi ada yang letuk nih, 1000 sehari, cilik banget nih isin aku jangan nglebokke. Wis tunggu wae engko nek 30.000. Nek wis 30 dina 30.000, wis dilebokke 30.000. 30.000 dalam waktu 30 hari ada dan kita masukkan. Tatkala kita buka sama yang 1000 sehari jumlahnya 30.000, yang sekaligus juga 30.000. Beda enggak? Sama. Sama apanya? Sama jumlahnya. Beda apanya? Ganjarannya beda. Bedanya di mana? Istiqomahnya. Karena istiqomahnya itu yang paling penting. Ya nggak apa-apa, tapi saya istiqomah setiap bulan, jadi nanti terus setiap bulan istiqomah juga. Boleh juga. Pertanyaannya, sudah di penghujung akhir bulan mau ngasih 30.000 masukkan ke kenceleng, tahu-tahu cabenya habis, gareme entek, berase entek, kinten-kinten sing 30.000 niku dilebut ke kenceleng nopo mboten? Diutang dhisik. Abot gitu. Wis ketok cetok-cetok melo-melo kena nggo tuku garam, kena gitu tuku beras, tergoda itu. Tapi kalau yang 1000 tadi nggak tergoda untuk beli beras. Karena nggak oleh gitu kan. Karena nggak oleh. Nggak tergoda gitu kan. Nah, akhirnya apa? Nah, bagaimana kita ini berusaha nilainya itu yang beda, itu keistiqomahan, melatih diri kita untuk istiqomah, itu yang beda. Maka apa? Ya, amalan itu ya lebih baik banyak tapi istiqomah gitu kan, terus menerus. Tapi kalau belum bisa banyak terus menerus, ya sedikit terus menerus. Nanti ditingkatkan lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan adalah madrasah. Nih, tadi saya sampaikan, Ramadan adalah madrasah, Syawal adalah ujian. Ya kan? Kenapa Syawal itu jadi ujian?
Iya. Kenapa kita bukan bagaimana berusaha untuk memperbaiki, melengkapi apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau sudah bicara Syawal, yang terdengar, yang terlihat Lebaran, bagaimana ini itu, kadang-kala ribut dengan toples, kadang-kala ribut dengan baju, kadang-kala dengan apa lagi. Kan seperti itu. Bukan nggak boleh kita punya baju baru, kita nggak boleh apa namanya punya toples baru, Shopee dan lain sebagainya. Yang penting itu kuenya apa toplesnya kira-kira? Kuenya. Kalau kita mau bapak kuenya yang penting, kalau ibu toplesnya yang penting kan gitu. Beda Pak gitu kan, beda. Nah, dan kehidupan setelahnya adalah bukti kelulusan. Ini kehidupan setelahnya adalah bukti kelulusan. Lulus enggak kita? Lulus enggak di Ramadan kita? Lulus enggak kita di Syawal itu? Nah, setelahnya, kan itu. Setelahnya kayak mana? Kan itu. Nanti akan kita lihat. Ada jamaah haji yang kita selalu doakan semoga menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu yang kayak mana? Setelahnya. Haji yang mabrur itu kayak mana? Setelah pulang haji. Ya, setelah pulang haji dilihatnya haji yang mabrur, ada haji yang diterima. Umrahnya umrah yang mabrur, diterima amalnya dan lain sebagainya, sehingga membuat sebuah perubahan. Ini pulang haji kalau nggak dipanggil Pak Haji, nah, aku lu haji itu angel adu mahalo gitu. Kok nggak dipanggil Pak Haji? Nah, kalau umroh Pak Umroh gitu kan gitu. Maka orang Arab itu senang sekali. Waktu saya ke sana itu, orang Arab itu senang sekali ngelihat orang Indonesia. Haji. Karena orang Indonesia senang dipanggil haji gitu kan. Nah, itu. Satu, senang dipanggil haji, dua, senang belanja. Kayak gitu, senang belajar orang Indonesia itu. Nah ini salat, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu kayak mana? Kan begitu kan? Salat itu menjadi perisai, salat itu menjadi benteng, salat itu menjadi bemper. Orang yang salat tidak akan berbuat jahat, mau lagi salat. Gitu ya. Orang yang sholat tidak akan berbohong karena lagi sholat. Permasalahannya sholat lagi tidak berbuat setelah sholat. Dan yang dimaksud sholat sholatnya itu mampu membentengi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan waktu sholatnya. Kalau waktu sholatnya berita mungkar, dia tidak sholat. Ya nggak kira-kira. Lagi sholat, nah, yang nggak berbuat keji nanti setelahnya berbuat keji mungkar apa enggak yang begitu. Nah, jika setelah Ramadan kita tetap menjaga sholat berjamaah, walaupun nggak mungkin bisa full, kan? Tetap menjaga sholat berjamaah, tetap membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya sering baca qiraatul Quran atau qiraatul WA tadi. Sering baca qiraatul Quran atau qiraatul Facebook, qiraatul Facebook atau qiraatul TikTok atau qiraatul Quran. Habis ini banyak sekali yang kita baca. Ini kadang-kala sengaja kita qiraatul Quran pakai HP. Boleh nggak sih? Ya boleh. Ada aplikasi Quran di dalam HP. Tapi alangkah bagusnya Bapak Ibu, lebih baik kalau qiraatul Quran itu nggak usah pakai HP. Loh, godaannya lebih banyak. Karena megang HP, lagi asik baca Quran, Shopee. Ayo, kira-kira mau segera buka, ayo kan? Gara-gara iklan gitu kan? Ayo, pasti ini terganggu. Lebih baik kita singkat. Ada 1 jam untuk baca Quran, atau setengah jam untuk baca Quran. Standar saja 25 menit 1 juz itu selesai. Ini, sama sekalian rahimakumullah. Yang kita tetap menjaga lisan dan pandangan. Ya kan? Jadi jika setelah Ramadan kita tetap menjaga lisan kita, hati-hati dengan lisan kita. Katanya lidah tak bertulang. Ya kan? Ungkapan, ucapan kita lihat siapa di depan kita, siapa di kanan kita, siapa di kiri kita, siapa di belakang kita. Itu tatkala kita ngomong.
Siapa yang mendengarnya? Siapa yang mendengarnya? Hati-hati. Apalagi kita tuangkan di Facebook, kita tuangkan di TikTok, kita tuangkan di status. Hati-hati. Menyetatus itu, apakah yang melihat itu, yang dengar itu, yang baca itu motivasi promosi kita, promosi misalnya promosi produk atau kalimat-kalimat kita yang baik itu memotivasi orang lain atau menyinggung orang lain. Jaga dulu sebelum kita menstatus, lihat dulu. Ibu misalnya, mohon maaf Bu, misal di rumah sayuran habis. Oh, sayuran habis, tapi nggak ada segala macam, adanya nasi putih. Tiga status, masukkan ke piring, dipoto buat status. Nggak apa-apa, walaupun toh cuma nasi putih sudah bahagia. Maksudnya ini opo? Sajane ben diboco suaminya, tapi tapi yang lihat itu semuanya, ini tetangga, aduh kasihan amat ya, tetangganya, Bu ini ada sayur. Padahal kok bapaknya diam aja. Jembok ngomong karo aku ini ngomong tak golek kayak rendang gitu. Artu kok kayak rendang jadi orang sidol gitu. Nah, memang kalau Bapak Bu jangan pakai sindiran. Kalau Bapak itu terang-terangan saja. Ya Pak ya, terang-terangan saja. Kalau disindir malah enggak ngena. Bonceng Bapak, Pak nang ngarep kono enek bakso lho. Iya Pak. Itu. Pak itu warungnya iya gitu kan. Kalau sampai rumah Pak Mbok ya mau mampir. Loh Ibu gak ngomong, aku nih sing ngomong, kan ugur ridho nih. Aku wis ngerti. Gitu. Mbok ya Pak mampir. Nah, pinteran Bapak juga kalau diajak mampir Bapak sing bayar. Tapi nek Ibu sing ngajak, Ibu sing bayar. Kok Ustadz ngerti pengalaman gitu ya. Maka itu tanda amal kita diterima Bapak Ibu. Jadi tanda amal kita diterima tetap menjaga sholat berjamaah, tetap membaca Al-Quran, tetap menjaga lisan, pandangan dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda ini diterima. Juga ya, jika Bapak Ibu, jika kita kembali kepada maksiat, setelah Ramadan, setelah Syawal, juga tetap meninggalkan sholat apalagi, ya kan? Terus melupakan Al-Quran, kita lupakan Al-Quran, maka kita patut khawatir, jangan-jangan Ramadan hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Jangan-jangan, karena memang Rasulullah SAW sendiri sudah menegaskan 14 abad yang lalu betapa banyak orang yang mendapati Ramadan, namun setelah Ramadan itu lewat, Ramadan itu meninggalkannya, itu telah pergi, kita nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu betapa banyak. Semoga jangan diantaranya kita. Ya. Nah, para ulama salaf berkata begini. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Ini. Jadi tatkala kita senang melakukan kebaikan, maka nanti akan muncul kebaikan-kebaikan selanjutnya. Tatkala kita senang melakukan kebaikan, insya Allah kita akan terus melakukan kebaikan. Itu balasannya. Kan itu. Contoh, kita senang misalnya senang bola, Bapak senang bola. HP ini gitu, tatkala kita senang bola, ngambil YouTube bola, pasti akan muncul bola. Senang terus, sering kita ini buka bola, akan muncul sering itu bola dan bola. Yang lainnya iklan saja. Kok tahu? Pengalaman gitu kan gitu. Ini gitu. Ya seneng juga. Kalau kita cek aja, Pak, mau ngecek HP-nya anak, buka HP-nya, YouTube-nya, dia seneng buka apa? Kalau dia senengnya game, nanti akan buka itu langsung game-nya muncul. Oh iya. Kalau ternyata Bapak senangnya detail ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, semakin sering kita Ustadz Adi Hidayat, buka terus akan sering muncul itu ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. UAS terus begitu, Syafiq terus begitu, dan seterusnya. Tinggal mana? Itulah gambaran di dunia. Maka tatkala kita senang melakukan amal kebaikan, kita akan senang melakukan amal kebaikan yang lain. Jadi
kecandon gitu. Kecandon melakukan kebaikan. Tapi kita kalau keburukan, yang ditonton apa? Akan muncul terus begitu. Nah, ini gampang ngeceknya begitu. Nah, ini. Jamaah sekalian, maka lihatlah diri kita hari ini. Mari kita lihat diri kita hari ini. Itulah cermin Ramadan kita kemarin. Ya, tahu siapa? Ya diri kita. Nggak usah lihat orang lain, diri kita saja. Kan begitu. Kira-kira, aduh, kalau ngono orang diterima, nggak ada istilah telat. Mari kita rubah. Nah, gitu kan. Kita berubah. Mari kita jaga amal-amal kecil yang istiqomah. Apa saja amalan kecil yang istiqomah? Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Nih Pak, kalau terbaiknya laki-laki itu di masjid. Ngopo masjid gede-gede ngerti? Nih, pernah ada teman itu. Ini mau apa? Gotong royong. Ngapain gedein masjid? Jamaahnya berapa? Ya kan? Nah, jamaahnya tiap 5 waktu cuma sakmono kok ya gede-gede. Yunek lebaran nenek lapangan, gitu kan, gitu. Seperti itu. Pak, Bu, dorong Bapak ke masjid, ya kan. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kadang kalau Bapak, nggak sholat jamaah, mau jamaah di rumah sama anak istri, ya tak, gitu, gitu kan. Nah, terus jangan jauh dari Al-Quran walau hanya 1 halaman. Kalau nggak 1 halaman, setengah halaman. Kalau nggak setengah halaman, 3 ayat, nggak 3 ayat, kebangetan. Ya, anak-anak hari ini kan one day one juz, 1 hari 1 juz. Apa? Nggak usah 1 juz, setengah halaman, yo sapiro gitu. Kalau enggak ya 1 alif lam mim tutup. Terus qiraatul WA banyak. Kadang-kala kita baca WA itu mah rendet, setelah WA Facebook, setelah itu TikTok, setelah itu apa lagi? Al-Qur'an ini setengah lembar bisa ngap. Lemes katanya. Ya, memang ya. Jangan lepas dari zikir pagi dan petang. Kalau kita nggak hafal doa zikir pagi dan petang, ya paling nggak kita senantiasa ingat pada Allah, astagfirullah, alhamdulillah, Allah akbar, dan seterusnya lah. Itu. Nah, jangan berhenti bersedekah walau sedikit. Ayo berhenti, jangan berhenti sedekah walau hanya 1000. Kalau nggak bisa dengan harta ya dengan senyum aja sedekah. Asal jangan senyum sendiri. Senyum sendiri. Opo kayak Pak Badar kayak mau nyanyum kayak lagi nganu itu mah gitu. Gitu ya. Tumben gitu ya. Nih ya, tapi kan sedekah ya. Nah, karena bisa jadi amal kecil, Bapak Ibu, karena bisa jadi amal kecil yang terus dilakukan lebih dicintai Allah daripada amal besar yang terputus. Ini lebih bisa jadi amal kecil yang terus-menerus kita lakukan itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan besar tapi berhenti. Ya, cuman sekali kan gitu. Membaca Qur'annya sehari, berhentinya sebulan. Ingatlah kematian tidak menunggu Ramadan berikutnya. Ayo, kematian tidak menunggu Ramadan berikutnya. Bisa jadi, jangan-jangan bisa jadi Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka ini kita saatnya mulai ngamalkan. Ya, kita sudah katakan lulus Ramadan di bulan Syawal, hari ini, bulan ini dan seterusnya. Mari kita praktekkan bukti kita ini lulus, gitu. Nah, nih, maka jangan biarkan semangat ibadah kita ikut berlalu bersama Syawal, ya. Jangan biarkan ya semangat ibadah kita berlalu dengan berlalunya Ramadan dan juga bulan Syawal. Udah pergi kita nih pergi. Jangan nunggu Ramadan yang akan datang karena belum tentu kita ketemu lagi. Maka para ulama selalu berdoa di sebelum bulan Ramadan, berdoa mohon untuk dipertemukan 6 bulan sebelumnya, berdoa kepada Allah agar dipertemukan lagi dengan Ramadan. 6 bulan setelahnya, setelah Ramadan, selalu berdoa kepada Allah agar diterima Ramadannya, gitu. Jadi tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat. Mari kita senantiasa introspeksi diri, mawas diri, amalan-amalan apa yang senang ataupun yang senantiasa kita lakukan pada bulan suci Ramadan, bulan Syawal, kebaikan-kebaikan mari kita
kita lanjutkan. Walau belum semuanya, paling tidak kita coba sedikit demi sedikit, kan begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan begitu. Allah tidak menguji hambanya yang tidak mampu, dan kita dalam beramal mastata'tu. Mari kita beramal semampu kita. Tapi jangan bilang, ya aku mampu nih sami nih, padahal mampu lebih gitu. Kalau bisa beramal banyak, kenapa sedikit gitu? Kalau bisa berbuat banyak, kenapa berbuat sedikit? Kalau bisa mencari banyak, kenapa harus mencari yang sedikit? Gitu. Kalau kita bisa mencari yang banyak, cari yang banyak. Kenapa? Dengan kita punya banyak bisa berbuat banyak. Ini kadang-kala kita pengen berbuat banyak, punyanya sedikit. Karepe gayoane mah, tapi duwe ini sangune ya sami nih, ya wis gitu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, demikian apa yang saya bisa sampaikan. Barakallahu fikum. Lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.